hari Selasa tanggal 3 Februari. Ini tepatnya jam setengah 1 pagi. Kita akan meninjau ke lahan dikarenakan besok pagi kita akan melakukan pemanenan. Jadi baik hama makro ataupun hama mikro ya. Kita petik yaitu 6 hari sekali karena kita sesuaikan dengan jadwal penyemprotannya. Esuk wis tangi campur kikawaning sawah padi. Sengenge sumunar semangat marani petani Argo Mulyo ora gampang nyerah. Mas kuyup rukun tulung tinulung tadi siji tujuan kambur nganti wangi ora peduli lemes kabeh demi masa depan sing cerah. Tani Argo Mulyo layuh urip sing makarya saka lemah dadi berkah tandur kados panen jan polo tani Argo Mulyo siji rasa siji nyawiji ngopeni bumbu kenegri petani jaman saiki ora ketinggalan lagi. Yen hutan teko tetep semangat ngayomi tanduran nganggo ati sing kuat ora mung garap nanging mikir maju petani modern nganggo ilmu lan waktu. Ayo podo semangat bareng srawung hati pangan gandeng ora mung golek rezeki nanging urip bumi warisan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada malam menjelang pagi kali ini rencananya kita akan meninjau ke lahan, yaitu sekarang hari Selasa tanggal 3 Februari. Ini tepatnya jam setengah 1 pagi. Kita akan meninjau ke lahan dikarenakan besok pagi kita akan melakukan pemanenan. Jadi sebelum pemanenan ke-8 besok, hari ini atau pagi ini kita akan berjaga-jaga supaya nantinya tanaman cabai kita aman dari serangan hama, baik hama makro ataupun hama mikro ya. Ini rencananya saya mau berangkat sendiri ke lahan, nanti kita akan lihat kondisi tanaman seperti apa. Kita lihat kalau di malam hari itu serangan hama seperti apa, nanti kita akan tinjau ya. Untuk itu mari kita simak videonya sampai selesai. Kita akan ke lahan ini. Pada pagi kali ini tepatnya jam 00.41 atau jam 1 kurang 20 menit kita melakukan perjalanan ke lahan. Alhamdulillah tadi kita perjalanan sekitar 3 menit dari rumah karena kondisi rumah dekat dengan lahan, yaitu hanya berjarak sekitar 100 meter. Jadi kita alhamdulillah untuk pagi ini sudah sampai lahan. Ini kita meninjau tanamannya seperti ini, buahnya udah banyak yang merah. Jadi pada malam hari ini kita melakukan ronda atau jaga ya. Ini kita petik yaitu 6 hari sekali karena kita
sesuaikan dengan jadwal penyemprotannya. Alhamdulillah untuk kondisi tanamannya masih bagus, masih baik. Ini jumlah buahnya juga masih komplit. Kita akan melihat untuk tanamannya. Kita akan keliling untuk kondisinya seperti apa ya. Ini kita melakukan peninjauan di jauh dari lahan, karena kalau lama-lama di lahan ini agak puyeng juga, karena biasanya kalau di pagi hari kita saling berebut oksigen dengan tanaman. Karena untuk tanaman itu biasanya untuk penyerapan oksigennya itu di malam hari, berbeda dengan kita. Kalau kita kan penyerapan oksigen di siang hari, kemudian kalau tanaman menyerap oksigen itu di malam hari. Kalau siang hari menyerap di karbon dioksida. Untuk menunggu waktu pagi, kita sharing-sharing sedikit ya. Jadi terkait peninjauan malam hari itu ada banyak manfaatnya. Yang pertama, ketika malam hari itu biasanya hama-hama seperti ulat, kemudian seperti kutu-kutuan itu biasanya menyerang. Jadi kalau kita melakukan pemantauannya di pagi hari, kita bisa lihat untuk serangan ulat seperti apa, kemudian untuk serangan kutunya juga seperti apa. Karena dengan begitu kita dapat bisa mengaplikasikan beberapa insektisida yang dibutuhkan agar supaya tanaman tetap terjaga produktivitasnya begitu. Selain ulat dan juga jenis kutu-kutuan, ada juga yaitu hama seperti lalat buah. Beberapa hama memang untuk kerjanya itu di malam hari. Sebenarnya kalau untuk efektivitasnya itu ketika kita mau melakukan penyepraian, kalau jenis hama penghisap, kemudian ulat ataupun jenis lalat buah, itu bagusnya di malam hari. Akan tetapi kalau tidak bisa melakukan di malam hari, kita bisa melakukannya di pagi hari setelah subuh itu, atau tidak di sore hari menjelang maghrib. Karena beberapa insektisida itu sistem kerjanya kontak, terutama untuk hama ulat itu rata-rata kontak, seperti imamectin benzoat, kemudian chlorfinapir itu jenis insektisida yaitu kontak, ataupun ada yang kontak sistemik. Akan tetapi untuk jenis ulat biasanya kontak. Kalau sistemiknya ada yang translaminar atau sistemik yang lain juga ada sih. Tapi kalau biasanya yang beredar di pasaran yang ampuh untuk untuk ulat itu biasanya sistem kerjanya kontak. Untuk jenis-jenis insektisida yang efektif untuk ulat, ada beberapa bahan aktif seperti metomil, itu termasuk fungisida, termasuk insektisida yang sistemik. Tapi untuk jenis ulat yang untuk hama sasarannya yaitu ulat geraya. Kemudian ada juga yang biasanya melubangi cabai itu ulat bor namanya. Kalau yang ulat bor untuk bahan aktifnya bisa menggunakan imamectin plus chlorfinapir, itu minimalnya menggunakan insektisida seperti itu. Kalau kita hanya menggunakan metomil atau menggunakan profenofos itu cara kerjanya kurang efektif. Nah, kalau untuk jenis profenofos bisa untuk jenis kutu-kutuan seperti kutu daun, kemudian jenis ulat juga bisa, tapi ulatnya ulat gerayak, dan juga kutu-kutuan seperti kutu kebul juga bisa. Tapi untuk kutu kebul yang lebih efektif bisa menggunakan diaventiuron, itu bisa menggunakan Pegasus atau menggunakan Agus. Kemudian selain diaventiuron untuk kutu kebul bisa menggunakan
Oberon. Kemudian yang lebih efektif lagi, kita bisa menggunakan Ilestal Neo ataupun Inveris Gold. Dan kemudian untuk jenis hama seperti lalat buah, bagusnya menggunakan Dimetoat, kemudian menggunakan Provenovos juga bisa. Pokoknya kalau untuk hama jenis penghisap seperti lalat buah itu menggunakan jenis insektisida yang berbau menyengat. Selain itu, kalau sekarang yang lagi efektif, yang sedang efektif itu bahan aktifnya yaitu Triazofos. Untuk yang beredar di pasaran bisa menggunakan Maestro, atau ada lagi itu yang dari Girona itu kayaknya namanya Biotrifos, itu kandungannya lebih tinggi sekitar 250 EC. Kalau Maestro itu 200 EC, jadi lebih efektif menggunakan Biotrifos. Selain untuk kutu kebul, selain untuk lalat buah, itu bisa juga untuk jenis hama seperti ulat atau perusak daun ataupun buah. Apabila serangan hama dari lalat buah kurang bisa teratasi, kita bisa juga menambahkan petrogenol, yaitu perangsang lalat buah, ataupun menggunakan lem lalat buah. Kita bisa pasang di sudut-sudut lahan, itu lebih efektif. Jadi cara kerjanya itu memancing untuk hama itu datang. Ketika datang, masuk ke botol ataupun menempel pada botol yang sudah diolesi dengan lem, itu akan mati, dan itu dapat menghambat atau dapat mengurangi populasi dari lalat buah tersebut. Beberapa insektisida itu bisa dimix juga dengan fungisida ataupun nutrisi. Jadi untuk aplikasinya, untuk spraynya itu bisa menghemat di waktu dan juga di tenaga. Ada mungkin beberapa pendapat dari beberapa petani juga, kalau aplikasi fungisida dan insektisida itu tidak bisa jadi satu begitu, harus sendiri-sendiri. Kalau seperti itu kan tidak bisa, kurang efektif dalam aplikasinya, yang jelas untuk buang-buang waktu dan juga buang-buang tenaga. Jadi kalau untuk aplikasi fungisida dan juga insektisida itu bisa dicampur, asalkan untuk cara penyampurannya itu tepat begitu. Kalau yang saya aplikasikan biasanya untuk fungisida jenis WG atau granul itu kita aplikasikan dulu, seperti contoh produknya seperti Cabriotop, kemudian Tridium, itu kan bentuknya WG atau granular ya. Itu biasanya kita aduk dulu supaya nanti tidak ada endapannya. Ketika itu sudah masuk, kemudian menggunakan yang WP atau yang jenis tepung ya, itu dimasukkan juga jadi satu, kita aduk rata supaya tidak ada endapan. Kemudian kita bisa memasukkan beberapa insektisida formulasi EC ataupun SC. Jadi untuk pengaplikasinya bertahap seperti itu. Kemudian untuk nutrisi dan juga perekat kita biasa memasukkannya di terakhir begitu. Kalau dalam cara aplikasinya itu salah, biasanya terjadi endapan ataupun tidak bisa mencampur dari satu, kemudian itu yang menyebabkan tangki kita cepat rusak karena mudah tersumbat, terutama yang jenis WP dan WG itu kan kalau yang kurang bagus itu kan kadang ada endapannya kalau pencampurannya salah, seperti itu. Alhamdulillah untuk kondisi buah ataupun tanaman dari kita masih aman. Tadi kita udah keliling-keliling lahan untuk melihat
kondisi tanaman seperti apa dan buahnya seperti apa. Tapi alhamdulillah masih aman, untuk buahnya masih komplit, tidak ada yang berkurang. Karena ini harga tadi malam sudah diinfo sama pengepulnya, yaitu untuk ori udah di Rp57.000. Jadi biasanya kalau kita harga di atas 40.000 dengan kondisi lahan di pinggir jalan, biasanya kita tetap melakukan pemantauan di malam hari untuk berjaga-jaga supaya nanti untuk produksinya tidak berkurang seperti itu. Mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada malam menjelang pagi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayuh urip sing makaryo saka lemah tadi berkah tanggul kates nang panen kapejan Tani arko mulyo ngayuh urip sing makaryo saka lemah tadi berkah tanggul kates nang panen kapejan Tani arko mulyo siji rasa siji nyaweci ngopeni bumi murti negeri petani zaman saiki ora ketinggalan lagi. Ya udah tetap semangat ngayomi tanduran nganggo ati sing kuat. Ora mengharap nanging mulya, ora gampang nyerah nganggo ilmu lan waktu.